Shalom, young victorious people. Welcome to Next Generation Online Service. Teman-teman, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberitakan renungan firman Tuhan sekali lagi. Terima kasih untuk gereja ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di sini semua yang bekerja sama dengan saya hari ini. Nah, hari ini, teman-teman pernah dengar nggak seorang aktor Hollywood yang cukup punya nama besar, tapi mungkin beliau adalah seorang aktor senior. Pernah membintangi film Jumanji waktu sekitar tahun 95 atau 96, membintangi juga film Night at the Museum, dan banyak lagi. Beliau adalah Robin Williams. Nah, Robin Williams adalah seorang aktor yang luar biasa. Kalau saya googling tentang beliau, harta kekayaannya itu mendekati 2 triliun. Itu duit semua. Ya iyalah duit semua, gitu kan. 2 triliun, teman-teman. Tetapi tahun 2014, dunia digegerkan dengan satu berita tentang kematian Robin Williams. Ternyata Robin Williams memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Waduh, sedih, kecewa, segala perasaan campur aduk ketika mendengar berita ini, teman-teman. Tetapi itu kenyataannya. Ada banyak masalah yang Robin Williams miliki saat itu. Mulai dari penyakit yang dia mulai tidak dapat mengekspresikan tokoh-tokoh yang dia perankan, gangguan-gangguan saraf segala macam, yang pelan-pelan menggerogoti tubuh dan mental dari Robin Williams, sehingga dia putuskan untuk ini harus diakhiri. Keputusan yang salah untuk saya. Dan bahkan beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu, mungkin anak-anak muda banyak mendengar tentang bagaimana artis-artis Korea yang lagi naik daun dan menjadi idol, menjadi idola dari anak-anak muda, bunuh diri. Waduh, horor ya, horor, serem, yes serem. Kenapa mereka melakukan hal itu? Kenapa orang-orang yang kita berpikir bahwa mereka punya kedudukan yang baik, mereka punya harta yang sangat banyak, mereka punya kenyamanan yang luar biasa, tetapi malah sebaliknya mereka melakukan hal yang kita tidak pernah duga, bunuh diri. Teman-teman, saya mau kasih satu fakta lagi. Ternyata bicara tentang mengakhiri hidup dengan bunuh diri, Badan Kesehatan mencatat bahwa setiap tahunnya ternyata kurang lebih ada sekitar 800.000 orang di dunia melakukan bunuh diri. 800.000 orang. Atau 1 orang per 40 detik melakukan bunuh diri. Wow, 1 orang per 40 detik bunuh diri. Kenapa? Kenapa mereka melakukan itu? Tahun 1998 bahkan di Indonesia sendiri dilakukan survei terhadap 10.800 sekian pelajar SMU. Hasilnya, survei ini dilakukan tentang apakah mereka punya pikiran atau niat untuk melakukan bunuh diri. Hasilnya adalah ada sekitar 4,3% anak laki-laki atau sekitar 460-470-an orang punya niat untuk bunuh diri. Dan ada sekitar 5,9% atau sekitar 540-an orang anak perempuan yang pernah berniat untuk bunuh diri. Ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa kamu mau melakukan hal itu? Ada yang bilang karena putus dari pacarnya. Ada yang bilang karena masalah keluarga. Ada yang bilang karena berantem sama temannya. Banyak hal. Ada yang bilang karena mungkin mereka nggak mampu untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah. Tapi itu kenyataannya. Ada data, ada fakta, ada kebenaran tentang hal-hal yang tidak baik ini. Nah teman-teman, hari-hari ini, ketika dari tahun 2020 dunia terkena pandemi COVID-19, bahkan di Indonesia khususnya per hari ini mungkin sudah lebih dari 1 juta orang
yang terkena COVID. Dunia ekonomi, dunia kerja berantakan, semua chaos. Karyawan, banyak orang yang diberita mungkin bunuh diri juga karena kehilangan pekerjaan, di PHK, atau kehilangan bisnis, atau nilai sahamnya merosot jauh. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa dan kenapa? Mereka yang sekali lagi seringkali kita berpikir mereka ada di posisi yang enak. Yang seringkali kita berpikir, wow, mereka itu terpenuhi segala sesuatunya. Keluarganya baik, hubungan keluarganya baik, tapi hancur. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada stres, ada depresi di dalam semuanya itu. Ada banyak orang menjadi gila karena situasi-situasi seperti ini. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita untuk kita tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif yang mengajak kita berpikiran untuk mengakhiri hidup kita? Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Bagaimana supaya kita tidak stres? Bagaimana kita tidak depresi terhadap keadaan yang sedang terjadi belakangan ini? Yuk mari, saya mau mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Jawabannya ada di dalam Alkitab kita, ada di dalam firman Tuhan yang sering kali kita dengar. Yang pertama kali, bagaimana cara kita untuk tidak stres dan tidak depresi? Yang pertama, mari kita buka bersama-sama. Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Dan saya akan bacakan bagi kita semua hari ini. Yesaya 9 ayat yang 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Kalau saya boleh berbicara hari ini, saya akan memberikan tema renungan hari ini adalah mencari damai. Ketika orang-orang berpikir untuk melakukan bunuh diri, mengakhiri hidupnya, disitulah mereka tidak memiliki damai di dalam hidupnya. Dan firman Tuhan katakan, Yesus adalah Raja damai. Yesaya bernubuat tentang kelahiran Yesus. Yesaya bernubuat tentang kelahiran Juru Selamat yang disebut Raja damai. Raja damai. So bagaimana ketika kita dihadapkan dalam situasi yang kita khawatir, kita mau stres, bahkan bisa depresi, kembali kepada firman Tuhan. Miliki Yesus di dalam hidup kita. Miliki Yesus di dalam hidup kita. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah Raja damai. Ketika kita taruh Yesus di dalam diri kita, pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran-kekhawatiran tentang kehidupan kita, itu akan diambil oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah damai itu, kata Tuhan, menyertai kita semua. Dan Tuhan akan memberikan damai bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memiliki damai di dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama Mazmur 133 ayat yang pertama. Kita buka sama-sama Mazmur 133 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ada kata di sini, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, tadi hal pertama yang saya katakan bagaimana kita memiliki damai adalah miliki Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita dan Raja damai kita. Hal yang kedua, dikatakan di dalam Mazmur 133 ini, ada kata saudara-saudara. Artinya, miliki saudara-saudara dan kerukunan di dalam saudara-saudara, kehidupan bersaudara ini. Ada banyak orang salah kaprah tentang keluarga. Oh, saya punya keluarga. Saya punya teman-teman, saya punya saudara-saudara. Tetapi itu mungkin hanya status saja. Ketika saya bicara tentang saudara, ketika saya bicara tentang keluarga, saya tidak bicara tentang status di dalam kartu keluarga. Tidak. Tetapi saya bicara tentang esensi yang sesungguhnya tentang kekeluargaan, tentang keluarga. Adalah kehangatan, adalah cinta, adalah kasih di dalam keluarga itu sendiri.
Berapa banyak anak-anak SD, berapa banyak anak-anak sekolah yang menjadi gila karena mamanya atau orang tuanya menekan anak itu untuk menjadi pintar, bahkan juara satu. Untuk menjadi juara satu. Nah, teman-teman, bukan esensi seperti itu yang saya mau bicarakan hari ini. Keluarga berbicara tentang kehangatan. Itulah mengapa kita seringkali mendengar home sweet home, bukan house sweet house. Bukannya welcome house, tetapi welcome home. Itu karena home berbicara tentang keadaan, kehangatan. House bicara tentang gedung, rumah. Hari ini saya bicara, yuk mari. Bagaimana cara kita memiliki damai? Yang pertama cari Tuhan, miliki Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kita. Yang kedua, miliki keluarga. Mungkin ada di antara kalian yang berkata, aku udah gak punya mama, aku udah gak punya papa, bahkan aku udah gak punya kakak, gak punya adik, Kak Steve. No matter what, kita bisa cari teman kita bisa punya sahabat, kita bisa cari koko-koko gereja, cici-cici gereja. Untuk merasakan kehangatan. Berapa banyak orang-orang gereja bahkan menjadi hakim atas teman-teman mereka yang ketika mereka melakukan kesalahan, wah lu tuh gak boleh begitu, wah lu tuh gak boleh begini. Berapa banyak? Gereja seharusnya menyambut orang-orang yang berdosa. Karena orang-orang berdosa itu yang butuh Tuhan. Orang-orang berdosa itu yang butuh damai. Seringkali orang-orang yang melakukan kesalahan tidak dapat curhat ke orang banyak atau ke seseorang. Karena mereka sudah mengklaim diri mereka salah. Ini tugas kita. Kenalkan Tuhan dan jadilah saudara atau keluarga bagi setiap teman-teman kita yang tidak memiliki damai. Amin, teman-teman. So, hari ini, buat semua kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan belum memiliki Yesus sebagai juru selamat dan Raja Damai, saya mengajak kita semua untuk yuk, taruh Yesus di dalam hati kita. Biarkan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan damai. Dan kami, teman-teman di gereja, siap untuk menjadi damai bagi kalian, yang memberikan kehangatan bagi kalian. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman ini memberkati kita semua. Kita akan tunduk dan kita akan satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini diingatkan bahwa situasi mungkin boleh membuat kami khawatir. Tetapi ketika kami memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kami, Tuhan Yesus akan menjadi Raja Damai bagi hidup kami. Ketika kami punya keluarga di dalam gereja kami punya kehangatan di dalam hidup kami. Ketika kami punya keluarga, anggota-anggota keluarga yang lain, mungkin kami tidak memberikan kehangatan kasih. Nah, hari ini kami mau belajar bahwa keluarga adalah tempat di mana kami menemukan damai. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap teman-teman yang sedang ada di dalam masalah mereka. Dalam pergumulan mereka, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan dari setiap pergumulan mereka, dan Tuhan berikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.